Ketika suatu bangsa dijajah oleh bangsa lain, kemudian mereka memerdekakan diri dari bangsa lain. Jadi yang menjajah adalah orang lain, bangsa lain kepada kita. Begitu secara fisik kita dapat memerdekakan diri, mereka tetap berusaha menjajah dengan neokolonialisme, imperialisme. Bentuknya bukan lagi secara fisik dalam menjajah, tetapi melalui budaya, melalui politik, melalui event-event sosial, mempengaruhi cara berpikir, merekayasa tindakan-tindakan. Ilmu pengetahuan pun tidak terlepas dari alat untuk mengendalikan suatu bangsa. Jadi penjajahan itu belum tentu hilang dengan diproklamirkannya kemerdekaan, baik oleh bangsa lain maupun bangsa sendiri ya. Bangsa sendiri itu ditambah huruf 1 ya, bukan bangsa doang istilahnya. Kalau bangsa kan katakanlah itu disebut bangsawan ya. Kalau bangsa yang ditambah 1 huruf itu apa sih? Ya, jadi nggak ada itu istilah selama ini kita udah merdeka. Tidak sepenuhnya begitu. Merdeka iya, secara fisik, secara administrasi, tapi belum tentu merdeka beneran itu. Sesama bangsa sendiri juga bisa, baik yang di pemerintahan maupun yang di swasta ya. Walaupun bukan berarti semua yang di pemerintahan itu menjajah atau yang di swasta semua itu menjajah. Pokoknya penjajahan itu selalu ada. Upaya mendominasi itu selalu ada karena syaiton itu belum pada habis gitu. Tapi yang pasti kalau penjajahan terhadap diri kita sendiri itu selalu ya, baik sebelum proklamasi maupun sesudah proklamasi, itu long lasting ya. Sebelum merdeka kita udah dijajah atau udah diupayakan dijajah baik oleh pihak lain maupun kita sendiri gitu ya. Ada dorongan-dorongan yang menyebabkan sesuatu disebut sebagai kemunduran terjadi pada kita gitu. Baik cara berpikir maupun cara bertindak. Itu selama kita belum on the track itu jatuhnya ya masih dijajah. Selama pikiran kita belum on the track, selama tindakan kita belum on the track, walaupun secara fisik kita sudah merdeka, kita tetap dijajah. Selama kita menganggap apa-apa yang ada di buku teks itu sebagai semacam kitab suci, kita iakan, kita confirm tanpa ada upaya yang lebih berjibaku gitu untuk memverifikasi, itu kita masih dijajah. Karena konsekuensinya adalah kita tidak bisa mendapat nikmat karena pikiran kita sudah auto salah gitu. Kenapa auto salah? Karena yang nutrisinya juga udah salah. Kenapa kita mengalami kesusahan? Karena kita sedang dijajah, disadari atau tidak disadari kita sedang dijajah. Hal-hal yang menjadi aspirasi dan cita-cita kita dimentahkan oleh pikiran kita sendiri, dan pikiran kita sendiri itu juga karena rekayasa yang tidak disadari, yaitu kultur kita membenarkan sesuatu tanpa verifikasi.
tanpa upaya lebih untuk mengadakan riset, pembuktian, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin merdeka beneran itu pikiran kita harus siap untuk melawan nutrisi-nutrisi yang tidak sehat dari luar. Karena itu perlakukan setiap input itu sebagai sesuatu yang harus diseleksi, diverifikasi dari siapapun itu. Bahkan dari agama, kan kita bisa aja salah menginterpretasi kan. Kalau main terima aja nanti interpretasi agama yang salah yang kita dapatkan gitu. Jadi tetap aja harus diverifikasi. Tuhan aja nggak diktator amat ya. Begitu dia menurunkan ayat suci itu tidak langsung bilang harus dipercaya, harus mengimani, nggak boleh dibuktikan, nggak boleh dipikirkan, malah sebaliknya kan. Ini firman Allah sudah diturunkan, ayo buktikan. Afala taqilun, afala tatafakkarun gitu. Apakah tidak kau pikirkan ini? Apakah kau tidak mengoperasikan akalmu? Kan begitu. Jadi fair, Tuhan itu fair, nggak kayak manusia ya. Manusia maunya diikuti aja ya. Itu juga bentuk penjajahan itu. Dan manusia ini bukan tergolong kepada bangsa itu, karena bangsa itu bangsawan. Ini bangsa ditambah satu huruf itu. Huruf apa kira-kira tuh? Ya kuis ya. Try this at home.